Kamu sedang berada di zona misteri. Siapkah kamu tahu kebenaran yang tersembunyi? Bayangkan sebuah pulau di mana penduduknya bukanlah manusia, melainkan ribuan boneka yang dimutilasi, tanpa mata, tanpa kaki, tergantung kaku di atas pohon dengan leher terjerat tali. Ini bukan set film horor, tempat ini nyata. Selamat datang di Meksiko, di Isla de las Muñecas, Pulau Boneka. Dan mereka bilang, saat malam tiba, mata plastik itu mulai berkedip. Kisah ini dimulai pada tahun 1950-an. Seorang pria bernama Don Julian Santana memilih mengasingkan diri di sebuah pulau kecil di tengah kanal Xochimilco. Dia mencari ketenangan, tapi yang dia temukan adalah mayat. Suatu sore, Julian menemukan tubuh seorang gadis kecil yang tenggelam di tepi pulaunya. Dia gagal menyelamatkannya. Gadis itu mati. Tak lama kemudian, Julian melihat sebuah boneka mengapung di air, diduga milik gadis itu. Sebagai tanda hormat dan permintaan maaf, Julian menggantung boneka itu di sebuah pohon. Dia pikir itu akan menenangkan arwah sang gadis. Tapi itu hanyalah awal dari kegilaannya. Julian mulai mendengar bisikan, jeritan di tengah malam, langkah kaki di luar gubuknya. Dia yakin arwah gadis itu masih marah. Satu boneka tidak cukup. Julian mulai memungut boneka apa saja yang dia temukan di tempat sampah atau yang hanyut di kanal. Tanpa kepala, diambil. Tanpa tangan, diambil. Selama 50 tahun berikutnya, dia memenuhi pulau itu dengan ribuan boneka. Dia tidak memperbaikinya. Dia membiarkan boneka itu kotor, membusuk, dan dimakan serangga. Matahari membakar kulit plastik mereka sampai melepuh. Hujan membuat rambut mereka rontok. Julian memperlakukan mereka seperti manusia. Dia berbicara pada mereka, dan penduduk lokal bersumpah boneka-boneka itu menjawab. Tahun 2001, obsesi ini berakhir dengan tragis. Suatu hari, Julian sedang memancing bersama keponakannya. Dia bercerita bahwa ada sosok putri duyung atau roh air yang ingin membawanya pergi. Keponakannya pergi sebentar untuk mengurus ternak. Saat dia kembali, Don Julian Santana sudah tidak bernyawa. Tubuhnya ditemukan mengambang tertelungkup di air. Lokasinya tepat di titik yang sama persis di mana dia menemukan mayat gadis kecil itu 50 tahun yang lalu. Apakah arwah gadis itu akhirnya menjemput Julian? Atau boneka-boneka itu yang meminta tumbal? Sekarang, pulau itu menjadi tempat wisata gelap. Tapi pengunjung sering melaporkan hal yang tidak masuk akal. Mereka merasa ribuan mata plastik itu mengikuti gerakan mereka saat berjalan. Ada yang melihat kepala boneka itu menoleh sendiri. Bahkan ada yang mendengar tawa cekikikan dari balik pepohonan saat angin mati. Penduduk setempat punya satu aturan jika kalian berkunjung ke sana. Bawalah satu boneka sebagai persembahan untuk Don Julian. Karena jika tidak, mungkin arwah di pulau itu akan mengikuti kalian pulang. Apakah boneka-boneka itu hanya plastik mati? Atau mereka adalah wadah bagi sesuatu yang jahat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di zona misteri berikutnya. Tetaplah waspada.